Halo guys, kembali lagi di Nasyid Talk Talk Talk. Di sini segmennya kembali dengan Nasyid Talk Talk Talk. Kemarin tuh aku nggak upload video soalnya diblokir sama YouTube. Soalnya kan aku mau upload chart, diblokir. Kenapa? Karena durasinya kepanjangan guys. Kayak akhirnya aku upload di IG. Jadi kalau di IG aku tetap konsisten. Apa yang mau aku bahas sekarang tentang kita mungkin belum sempurna sekarang, tapi kita jauh lebih baik dari kita yang dulu. Openingnya, kadang kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri karena belum menjadi versi terbaik yang kita bayangkan. Misal, kalian target di umur 17 tahun ini pengen meraih prestasi apa dan itu belum kalian dapat. Tapi guys, padahal kita lupa satu hal penting, kita yang sekarang sudah jauh lebih baik dari kita yang dulu. Ini dari cerita aku pribadi. Jujur, aku ngerasa sekarang tuh aku jauh lebih baik dari aku yang dulu. Menurut kalian gimana? Kalian ngerasa gak sih sama kayak aku? Jujur, dulu tuh aku tuh orangnya sangat tidak konsisten. Sangat mudah ke-distract, sangat mudah sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang. Aku tuh anti-sosial, mungkin karena aku udah vakum selama berabad-abad. Enggak. Mungkin karena aku sempat vakum selama 3 tahun gitu, atau berapa tahun gitu, setahun lebih vakum di kamar aja, nggak keluar rumah, dan itu bikin aku punya social anxiety. Sebenarnya aku nggak mau bahas soal ini, tapi ini sebagai ngomong aja kalau kalian tuh nggak sendiri. Aku juga pernah kayak gini gitu. Aku nggak bisa cerita sedetail mungkin, tapi ya intinya aku orangnya nggak konsisten. Sejak dulu sampai sekarang juga masih kurang konsisten, cuman buat sekolah, belajar, aku mulai sedikit demi sedikit. Dulu aku kurang bersemangat, gak suka berinteraksi, mau sama keluarga deket sama siapa, enggak. Tapi sekarang, aku tuh jauh lebih percaya diri, aku jauh bisa mengomunikasikan, jauh bisa curhat ke teman-teman atau ke orang tua paling deket. Itu tuh kayak mudah banget sekarang setelah aku memutuskan untuk berubah. Ingat gak, waktu kamu pernah pengen nyerah, tapi kamu masih bertahan sampai hari ini? Itu pertanyaan buat kalian dan aku sendiri. Aku ada pernah di titik nyerah. Aku pernah di titik gak percaya sama yang Maha Kuasa. Ini aku jujur-jujuran aja. Aku pernah di titik aku gak percaya sama penciptaku. Buktinya doaku gak pernah terkabul. Aku pernah di titik itu, tapi kalau di titik ingin menghilang dari hidup ini gak pernah. Cuman aku di titik kayak gak berdaya gitu. Pernah kayak gitu dan aku ngerasa itu buruk banget. Itu sifat buruk aku banget. Mungkin pas aku berkata kayak gitu, ngomong kayak gitu, beberapa orang kayak kecewa, ya segala macam. Hingga aku di titik melibatkan dia, melibatkan penciptaku, dan aku bisa merasakan perubahannya. Gini guys, Allah tuh gak bakal merubah kita sebelum kita ingin berubah. Pokoknya ada di surat apa gitu. Allah tuh gak bakal merubah kita, atau Allah gak bakal merubah suatu kaum sehingga kaum itu tuh punya niat buat berubah. Nah, aku tuh punya niat buat berubah, dan alhamdulillah dengan usaha dan doa yang aku persiapkan atau aku usahakan, sedikit demi sedikit mentalku terbangun, rasa fisikku jadi lebih sehat, dan aku kembali dengan persiko yang terbaru. Lanjut,
Ingat gak waktu kamu ngerasa semua orang ninggalin, tapi kamu tetap bangkit sendiri? Ada kalanya people come and go, jadi semua orang bisa pergi, bisa datang, bisa pergi. Dan aku baru merasakannya. Sebenarnya aku udah rasain people come and go itu dari kecil, cuman aku baru sadar itu tuh saat SMP, saat titik terpurukku. Dulu waktu SD, aku dijauhin sama teman-teman juga, no problem gitu, karena aku punya temen yang lain. Aku nggak fokus sama satu temen aja. Tapi waktu itu aku kayak, oh ya udah nanti juga baikan lagi gitu. Waktu itu aku no problem aja, hingga mungkin Tuhan tuh ngerasa ujianku tuh terlalu mudah, karena aku ngerasa kalau dijauhin temen doang tuh bisa gitu, masih bisa survive. Sedangkan hingga aku naik ke SMP, di situ buyar. Mungkin Allah lagi nguji aku. Kita husnuzon aja. Aku husnuzon. Allah nguji aku dengan teman-teman terdekatku semuanya, sehingga aku nggak ada tempat bergantung sama sekali. Di situ aku dijauhin, di situ alasan aku keluar dari suatu asrama, hingga aku tuh tahu kalau aku tuh mungkin Allah nguji aku kayak gitu mungkin karena Allah cemburu, karena aku jarang melibatkan dirinya. Hingga saat itu mamaku tahu kalau kelemahan aku tuh ya di komunikasi, di semacam interaksi sosial gitu. Jadi kelemahan aku tuh di sosial. Sehingga mamaku tuh menyuruh untuk aku coba deh bersikap bodo amat aja. Meskipun kamu nggak punya temen, tapi kamu masih punya mama, katanya tuh. Kamu masih punya orang-orang yang sayang sama kamu. Fokus aja sama orang-orang yang sayang sama kamu. Jangan peduliin, jangan hirauin pendapat orang lain. Mungkin susah untuk nerima itu, karena siapa sih yang nggak mau punya temen gitu. Hingga aku tuh mulai menerima itu. Mulai belajar sedikit demi sedikit kalau orang-orang pasti akan datang dan pergi dari hidup kita. So, jadi aku mulai menerapkan mindset itu. Ingat gak waktu kamu ngerasa semua orang ninggalin? Ingat banget, dan itu sedih banget. Tapi kamu tetap bangkit sendiri. Iya, pada akhirnya kita bangkit sendiri. Mungkin dengan beberapa orang yang sayang sama kita, tapi ingat, yang mau bangkit tuh siapa? Kita sendiri. Next, ingat gak waktu kamu gak tahu harus gimana, tapi kamu tetap jalan terus? Ada kalanya aku stuck dan jadi pengangguran, gak ngelakuin apa-apa, jadi beban keluarga, gak sekolah, gak ngapain-ngapain, dan bikin orang tuaku kecewa, dan bikin orang tuaku stres. Hingga aku gak mau di titik itu. Akhirnya aku berubah. Meskipun aku dulu egois banget, karena aku mementingkan keinginanku sendiri dan gak bisa nurut sama orang tuaku. Tapi sekarang aku perlahan berubah, sedikit demi sedikit berubah. Entah aku dapet apa, tapi aku sangat berterima kasih karena Tuhan masih sayang sama aku gitu. Karena Allah masih sayang sama aku. Mungkin kamu belum punya semua jawaban. Aku juga setiap hidup gak punya jawaban. Kayak masih ada hal yang aku pertanyain di hidup ini. Kenapa ya aku kayak gini? Kenapa aku bisa kayak gini? Mungkin kamu masih overthinking. Yes, aku masih overthinking. Mungkin kalian juga masih overthinking dengan masalah kalian, cara nyelesainnya gimana. Tapi jalanin aja. Masih sering ngerasa capek, nangis, ngerasa kalah, minder, gak berguna. Aku juga masih kayak gitu. Apalagi untuk aku yang seseorang yang perfeksionis. Kayak semuanya tuh kalau gak perfect tuh kayak takut gini, takut kayak gitu. Tapi coba lihat lagi. Dulu kamu gampang nyerah, yes. Sekarang kamu lebih sabar. Waktu itu kan aku di Pornas ya guys. Jujur, di Pornas tuh gak selamanya happy.
gak semuanya happy maksudnya tuh. Di kalimat ini mungkin kamu belum punya, dulu kamu gampang nyerah, sekarang kamu lebih sabar. Dulu, kalau aku ada sedikit masalah, pasti aku ngehindarin masalahnya, bukan dilawan. Sedangkan untuk penyakitku, dokter bilang, kalau kamu punya kelemahan, bukan dijauhin, tapi dilawan. Itu jujur rada sulit untuk diterima buat aku. Aku nyari pembelaan diri kalau aku tuh bisa menghindari masalah itu, tapi ternyata apa kata dokter bilang tuh, ternyata ada benarnya juga, malah benar banget gitu. Sekarang kamu lebih sabar. Ini pengalaman aku di Pornas, kalau gak semuanya tuh berjalan dengan lancar. Ada kalanya aku tuh sempat ngechat di H-1 mau pulang, aku pengen pulang duluan. Kenapa? Karena aku udah gak kuat, aku diteken mentalnya di sana, hingga aku pengen, Ma tolong pesanin aku pesawat dong, aku gak kuat, aku pengen nangis. Hingga aku tuh sholat isya lah, dan berdoa, tolong kuatkan aku. Dan datanglah temenku ngehibur aku di sana. Aku ngerasa kalau oke, aku nggak bakal pulang hari ini. Aku bakal pulang bareng-bareng sama rombongan. So that itu yang bikin aku bertahan. Allah ngabulin aku lewat perantara temenku agar aku bisa kuat, agar aku bisa sabar. Aku banyak cerita. Tapi guys, tolong tonton ini sampai habis. Mungkin dulu kamu sering ngerasa sendiri, sekarang kamu lebih kuat berdiri sendiri. Yes. Meskipun belum sempurna, aku jauh lebih baik dari diriku yang dulu. Ingat kata itu. Sekarang aku belum sempurna juga, hingga saat di titik aku kembali mengulangi hingga mungkin kayak terdapat masalah itu kembali, kayak masalah kelemahanku kembali, aku bisa mengatasinya hari itu juga. Meskipun sedikit, down sedikit, tapi akhirnya aku bisa ngatasin itu. Dulu kamu nunggu orang lain validasiin kamu. Sekarang kamu mulai percaya diri meski pelan-pelan. Yes, kayak gitu guys. Kamu yang sekarang emang belum sempurna, tapi kamu adalah versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih tangguh dari yang kemarin. Dan itu layak untuk dihargai. Jadi jangan buru-buru ngejudge diri sendiri. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang berubah, dan itu luar biasa. Progres kecil juga tetap progres, hargai setiap langkah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang diriku. Aku ngerasa terlalu over nyeritanya, tapi aku harap kalian bisa ngambil ini bukan sebagai apa-apa, tapi sebagai contoh. Kalau kalian tuh gak sendirian, ada banyak orang yang pengen berubah kayak kita. Ada banyak orang yang ingin merubah hidupnya yang mungkin terlalu buruk untuk diceritakan.